Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu semangat ya untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk hari ini kita akan membuat indikator alami asam basa dan menguji indikator yang kita buat tersebut. Adapun tujuan pembelajarannya, kita dapat membuat indikator asam basa dari bahan-bahan alami yang ada di lingkungan kita. Alat dan bahan yang diperlukan itu yang pertama ada plat tetes, ada gelas ukur, ada lumpang dan aluh, ada pipet. Lalu di sini tersedia juga cuka. Kita menggunakan cuka ini untuk mengganti HCl sebagai indikator larutan asam. Jadi yang tersedia cuka kita menggunakan yang ada. Lalu ada juga larutan NaOH untuk indikator larutan basa, ada larutan garam serta alkohol. Adapun bahan alami yang kita gunakan di sini ada kunyit, ada bunga trompet, ada bunga kamboja, ada bunga mawar, ada kembang sepatu dan juga bougainville. Jadi kita menggunakan bunga-bunga bahan-bahan alami yang tersedia di sekeliling kita. Seperti itu. Ya. Nah, lalu kita lanjut ke proses pembuatan. Pada proses pembuatan indikator alami asam basa yang akan kita lakukan, hal pertama yang harus disiapkan adalah alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan percobaan ini. Lalu selanjutnya kita ambil mahkota bunga yang sudah kita siapkan, baik itu bunga sepatu, bougainville, dan lain-lain. Lalu kita tumbuk satu persatu menggunakan alu dan lumpang. Jadi setelah halus, setelah ditumbuk, kita campur dengan alkohol. Ditambahkan alkohol itu kurang lebih 5 ml. Jadi kita ekstrak ya, sehingga cairannya yang kita karena cairannya yang kita butuhkan. Selanjutnya, indikator yang telah kita buat dari bahan-bahan alami yang telah kita siapkan, kita letakkan pada plat tetes yang sudah kita beri label. Jadi ada label bunga sepatu, bougainville, kunyit, dan lain-lain. Setelah itu, kita uji menggunakan cuka, larutan NaOH, dan garam. Jadi di sini kita bisa melihat perubahan warna yang terjadi pada indikator yang kita buat ketika ditetesi cuka, NaOH, dan garam. Sehingga kita bisa mengetahui nih apakah indikator ini indikator asam, basa, atau dia bersifat netral. Perubahan warna yang terjadi seperti gambar berikut. Anak-anakku sekalian, jadi di sini kita bisa belajar bahwa untuk membuat indikator asam basa itu tidak perlu harus di laboratorium atau menggunakan alat dan bahan yang susah. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, baik itu dalam bentuk bunga-bungaan ataupun sayur-sayuran. Bisa seperti kol ungu, bisa seperti ubi ungu, dan lain-lain. Jadi dalam keadaan belajar di rumah, kita tetap bisa mempraktekkan membuat indikator alami asam basa dan menguji indikator yang kita buat tersebut. Seperti itu. Jadi dimanapun kita belajar, kita harus tetap semangat ya. Nah, setelah ini kalian akan melakukan seperti apa yang ibu contohkan di rumah masing-masing. Baiklah anak-anak, ibu tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa menghubungi ibu langsung. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Dadah.